Bapak, Ibu, saudara sekalian, Shalom. Kita bersyukur boleh bersama-sama lagi di dalam PA The Mission ini melanjutkan tema kita ya tentang uh, temptation and victory. Sebelum kita mulai, mari kita bersama tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih di pagi yang indah ini kami boleh dipersatukan untuk memuji nama Tuhan dan secara khusus belajar firman Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap firman yang akan kami dengarkan, kami pikirkan, kami renungkan, Tuhan boleh berbicara kepada setiap individu, setiap kami, dan Tuhan boleh menggunakan firman ini untuk boleh sungguh membentuk, mengubahkan baik pikiran, dan juga hati kami, sehingga seluruh hidup kami mencerminkan kemenangan yang Kristus janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan berkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama melanjutkan akan pembahasan kita ya. Jadi kita masih berbicara mengenai temptation and victory, dan bagian ini adalah bagian tentang victory. Tapi baik kita melihat lebih dahulu Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Di mana firman Tuhan mengatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi kita perlu mengenal apa itu pencobaan, dan dari situ baru kita akan mengerti bagaimana menang atas pencobaan. Ya, saya ingin mulai, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan satu peristiwa yang cukup terkenal, ya, peristiwa dalam sejarah dunia di abad ke-20, yaitu yang disebut dengan Six Day War. Ya, jadi ini adalah perang 6 hari di mana Israel waktu itu negara yang masih muda usianya ya, kira-kira nggak sampai 20 tahun, 19 tahun, menang atas seluruh musuhnya di sekitarnya ya, dalam waktu 6 hari. Apa kunci kemenangannya, saudara sekalian? Yang sampai sekarang ini terkenal dengan istilah Six Day War, ya, perang 6 hari. Jadi hari ke-7 tentara Israel itu sudah bisa ke rumah ibadah, ya, kemudian juga merayakan Sabat. Hanya perlu 6 hari. Bagaimana, saudara sekalian, caranya? Ada seorang yang menuliskan sejarah mengatakan begini, ya, saya terjemahkan langsung saja ya. Tidak pernah ada dalam sejarah perang modern, ya, satu bangsa atau satu kelompok tentara yang sangat-sangat mengerti kondisi musuhnya, ya, sampai tahu mau kemana, jam berapa musuhnya itu makan siang, jam berapa mereka itu tidur, mereka sedang ngapain, pesta, dan berapa orang yang hadir. Tidak pernah ada tentara modern dalam peperangan manapun dalam sejarah modern yang mengetahui gerak-gerik musuhnya setiap detik seperti tentara Israel pada pagi hari 5 Juni 1967. Itu sebabnya perang itu selesai hanya dalam waktu 6 hari. Padahal jumlah tentara Israel jauh lebih sedikit, jumlah peralatan perangnya jauh lebih sedikit dibandingkan lawan-lawannya. Tetapi apa kunci kemenangannya, saudara sekalian? Dari perkataan ini kita belajar, dari peristiwa sejarah ini, mengetahui rencana dan cara kerja lawan. Sehingga tentara Israel itu tahu kapan mesti meluncurkan pesawat, lalu membom pesawat-pesawat yang diparkir, misalnya di beberapa negara di Timur Tengah itu, ketika pilotnya masih tidur atau ketika mereka makan siang, kemudian begitu balik pesawatnya sudah tidak bisa diterbangkan. Saudara sekalian, ini adalah prinsip yang sama bagaimana kita bisa menang atas pencobaan. Yaitu kita harus mengenal siasat cara kerja lawan kita. Ya kan? Di dalam firman Tuhan dikatakan, berjaga-jagalah sebab lawanmu iblis itu berkeliling ya, seperti singa yang mencari mangsa yang siap diterkam. Jadi kita harus kenal bukan hanya Tuhan kita yang menyelamatkan, mengasihi kita ya. Kita juga perlu kenal lawan kita, musuh kita yang mau menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, bagaimana cara kerjanya? Dan itu sebabnya kita akan mulai dengan hal-hal yang harus kita ingat di dalam peperangan rohani ini ya.
Ini hal yang diingat beberapa saudara sekalian. Yang pertama, pencobaan bukanlah teman kita. Tidak ada negosiasi, ya. Kita bukan berdagang dengan pencobaan, kita bukan berdialog dengan pencobaan, kita bukan sedang berusaha bekerja sama dengan pencobaan, bukan. Pencobaan itu bukan teman kita, ya, dan tidak ada potensi jadi teman kita, saudara sekalian. Itu sebabnya yang pasti ketika kita mengerti hal ini, no negotiation. Ya, posisi kita harus jelas secara pribadi terhadap keinginan-keinginan ya yang kemudian juga iblis menggoda kita dengan segala tipu dayanya. No negotiation dengan pencobaan, no negotiation with the devil. Ya, saudara lihat Tuhan Yesus tidak pernah ada negosiasi dengan iblis, tidak pernah ada negosiasi dengan pencobaan. Oh, kalau segini ya nggak apa-apa deh, ya begitu kan? Ya dosa kecil-kecil nggak apa-apa dan sebagainya. Tidak ada seperti itu, Bapak Saudara sekalian. Ini yang harus kita ingat, ya. Siapa lawan kita? Dia bukan teman, dia adalah lawan, pencobaan, dan itu sebabnya tidak ada negosiasi. Yang kedua, kita harus ingat, meminjam juga minggu kemarin, pencobaan itu hanya tujuannya satu, menjatuhkan kita. Tidak ada tujuan lain, ya. Kalau ujian dari Tuhan itu membangun kita, menimbulkan ketekunan, membuat kita lebih serupa dengan Tuhan Yesus, membuat kita lebih sabar, banyak tujuan ujian yang semuanya itu tujuan yang sangat mulia, ya. Tetapi pencobaan hanya ada satu objektif, menjatuhkan kita. Tidak ada belas kasihan, tidak ada cinta kasih, tidak ada simpati. Dia bukan teman kita. Jangan ada negosiasi karena objektif dia hanya satu, menjatuhkan kita. Nah, ini kita harus tahu siapa lawan kita supaya lebih jelas, Bapak Saudara sekalian. Namun yang ketiga, kabar baiknya adalah semua pencobaan, sama seperti kita sudah bicara minggu kemarin, bisa dikalahkan. Selalu bisa dikalahkan. Tidak ada pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Itu dijanjikan oleh Tuhan, karena Tuhan secara berdaulat dan aktif menyetel, ya, menyetel sehingga pencobaan yang datang itu tidak boleh melampaui kekuatan kita. Kita selalu bisa mengalahkan, ya. Jadi tidak ada pencobaan yang terlalu berat dalam momen apapun yang tidak bisa dikalahkan. Semua pencobaan bisa dikalahkan karena Tuhan tetap hadir, setia, tidak meninggalkan kita. Ya, itu prinsip yang ketiga ketika kita masuk ke dalam peperangan rohani ini untuk mendapat kemenangan. Dan yang keempat, kita juga ingat, meskipun pencobaan itu jahat, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, Tuhan seringkali menggunakan apa yang tidak baik, yang jahat itu, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dalam hal ini apa? Kenapa Tuhan izinkan pencobaan? Kan pencobaan itu jahat, pencobaan itu tujuannya menjatuhkan kita. Kenapa Tuhan izinkan? Ternyata Tuhan seringkali menggunakan apa yang tidak baik untuk mendatangkan apa yang baik. Yaitu kekuatan, strength, pertumbuhan, growth, dan maturity, kedewasaan. Ya, sehingga peperangan ini kalau kita menyikapi dengan benar dan tahu benar ya apa tujuan Tuhan dan apa siasat dan rencana dari si jahat, sebetulnya apa yang tidak baik ini di tangan Tuhan akan berubah menjadi kebaikan buat kita. Ya, pencobaan bisa dikalahkan, ya bisa dikalahkan, dan kalau kita sering mengalahkan pencobaan yang sama, pencobaan itu tidak akan sering mengganggu kita lagi karena sia-sia. Saudara perhatikan ya, ketika kita menang atas sebuah kelemahan, sebuah dosa, dan terus menang begitu kan, kapan terakhir saudara dicobai dalam hal itu? Tidak. Nah, kita harus ingat itu sifat pencobaan ya. Ketika kita mencatat kemenangan fantastis, kemenangan absolut berkali-kali atas pencobaan yang sama, maka iblis berhenti menggunakan itu. Nah, ini penting ya. Jadi setiap kemenangan, every victory counts. Ya, kita tidak bisa menganggap kecil kemenangan ini, sangat-sangat penting. Nah, untuk kita mengerti dan bisa menang atas pencobaan, sekali lagi seperti saya katakan di awal, kita perlu mengerti headquarter, markasnya iblis itu planningnya apa ya. Rencananya, strateginya, eksekusinya seperti apa. Nah, ini yang kita akan belajar. Strategi pencobaan. Yang pertama, saudara sekalian, selalu strategi pencobaan satu. Kemasan yang menarik, namun isi yang mematikan. Nah, ini dia. Saudara kalau lihat di gambar itu adalah suatu cawan yang sangat kelihatannya sangat menarik ya, tapi saya gambar itu adalah minuman beracun saudara sekalian. Tapi menarik sekali dengan warna background menarik. Demikian pula dengan pencobaan. Semua pencobaan ada daya tariknya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Tidak ada pencobaan yang datang dengan muka yang horor
ya. Film horor pun banyak yang menarik loh. Banyak orang tertarik nonton film horor yang serem-serem, padahal dari iklannya tuh sudah serem begitu kan. Apalagi kalau dibungkus itu dengan sangat menarik, atraktif ya. Kontainernya tuh indah meskipun konten atau isinya itu mematikan, ya. Saudara sekalian, Yakobus tadi di awal yang kita baca mengatakan, "Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri," perhatikan ini, "karena ia diseret dan dipikat olehnya." Nah, dipikat. Pencobaan itu memikat Bapak Ibu Saudara sekalian, menarik ya, menarik sekali. Jadi kalau kita bicara pencobaan itu, gambaran yang paling tepat adalah seperti umpan ikan. Bapak Ibu yang suka memancing pasti tahu. Untuk menangkap ikan itu, umpan harus menarik. Umpannya harus menarik seperti ikan hidup begitu ya. Ikan hidup yang bergerak-gerak ketika digoyang ke kiri, goyang kanan, kena arus bawah begitu ya. Ikan itu goyang-goyang sehingga kelihatan seperti ikan kecil yang adalah mangsa ikan besar. Namun ketika dia makan ikan itu ternyata ada mata kait ya yang nyangkut di mulutnya ikan itu. Jadi semakin menarik umpan, semakin mahal, semakin menarik umpan, semakin besar sukses dari pemancingan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, pencobaan juga demikian. Bungkusannya selalu menarik, bungkusannya itu positif, bungkusannya itu memikat ya, memikat sehingga dikatakan oleh firman Tuhan Yakobus, kita tuh dipikat oleh keinginan tersebut ya. Misalnya kita melihat di dalam kisah Alkitab ya, Hawa ketika dia sekalipun dia tahu Tuhan berkata, "Jangan makan buah itu, hari kamu makannya kamu mati." Tapi kenapa toh Hawa makan dan memberikan pada Adam? Karena menarik buah itu, ya. Menarik itu tidak boleh dijamah, tidak boleh dipetik, dimakan begitu kan ya. Tidak boleh dimakan. Tetapi mengapa toh akhirnya Hawa dan Adam itu jatuh? Karena memang buah itu di matanya itu menarik. Saudara sekalian, kalau kita bicara mengenai apa ya, kelemahan-kelemahan orang, misalnya kelemahan kita manusia begitu ya, misalnya seorang pejabat, ambil contoh, seorang pejabat yang tertangkap korupsi. Ketika dia sebelum dia memutuskan untuk korupsi itu, apa yang ada dalam pikirannya? Saudara, seringkali ya saya mendengar, membaca begitu ya, ini yang dalam pikirannya. Ya, mengambil uang negara sedikit-sedikit, uang rakyat. Itu kan nggak apa-apa ya, toh semua orang juga melakukannya. Dan kalau kita bisa mengambil uang-uang tersebut misalnya ya, lihat tuh anak-anak kita bisa sekolah di luar negeri seperti anak orang lain. Kita bisa mengajak istri jalan-jalan, belanja yang dia senang. Menarik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam pikiran pejabat ini menarik begitu loh. Ketika dia melihat iklan, melihat film, waduh bahagia juga ya kalau saya bisa ajak istri dan anak-anak. Pasti bangga sekali mereka bisa keluar negeri. Kemudian anak-anak bisa bersekolah di sekolah yang top begitu kan dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, semua itu mulai dengan daya tarik. Siapa yang tidak tertarik dengan image semacam itu, betul? Tetapi ketika seseorang tidak sadar akan strategi ini, bahwa di balik daya tarik ini ada racun, begitu kan? Ada sesuatu yang mematikan, maka dia makan umpan itu dan dia terjerat. Itu yang di firman Tuhan katakan, dia itu dipikat ya, enticed, tertarik, tergoda. Itu yang kita harus sadari, strategi pencobaan yang pertama, kemasannya menarik, isinya mematikan. Jadi ketika kita dicobai dan digoda oleh sesuatu yang kita tahu salah tapi menarik, kita harus ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lihat kemasannya, lihat mata kailnya yang terbuat dari baja yang tajam itu dan sangat sangat ya sangat runcing ya seperti ikan ini ketangkap, tidak bisa lepas. Sebelum kita tergoda untuk memakannya, begitu ya, seperti seekor ikan, ingat betapapun menariknya, itu pada sifatnya adalah mematikan, deadly. Maka kita kembali pada prinsip tadi, pencobaan bukan teman kita, betapapun dia menarik. Yang kedua, ya, strategi pencobaan yang kita perlu pahami, Bapak Saudara sekalian, bukan hanya kemasannya menarik, tapi kemasan yang baik. Nah, ini saya pakai kata baik. Baik ini maksudnya apa? Baik ini maksudnya rohani. Nah, jadi bukan hanya menarik ya, oh menarik begitu ya, tidak salah, tetapi ini baik Bapak Saudara sekalian. Sebagai contoh, kita melihat di gambar ini
Iblis membawa Yesus ke hubungan bait Allah. Coba, apa nggak baik bait Allah? Kota suci dikatakan. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, di puncaknya. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis bukan membawa Yesus ya ke tempat-tempat yang kotor, bukan. Dia membawa Yesus ke bait Allah. Lalu dari bait Allah itu ditaruh di ujung puncak bait Allah. Lalu kemudian iblis menyuruh Yesus melemparkan dirinya, lalu iblis mengutip Alkitab ya, kitab suci ayat-ayatnya ini ya. Ada tertulis mengenai engkau Tuhan akan mengutus malaikat supaya kakimu tuh jangan sampai terantuk kepada batu. Apa yang kurang suci, Bapak Saudara sekalian, di bait suci, di kota suci, ayat-ayat kitab suci. Tetapi ternyata ini apa? Ini adalah sesuatu yang mematikan, jebakan pencobaan. Nah, jadi Yesus tahu. Itu sebabnya Yesus menjawab, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Ada tertulis ya. Itu yang nanti kita akan lihat, Bapak Saudara sekalian. Jadi kemasan yang kudus, yang baik itu bisa juga menyembunyikan sesuatu pencobaan yang menjerat kita dan menyerang dan mau menjatuhkan kita. Ya, itu sebabnya Yesus mengatakan jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Yesus tidak bernegosiasi. Wah, cara kamu mengutip Alkitab itu salah loh. Ya, tidak seperti itu. Pertanyaan saya simpel, Bapak Ibu. Kenapa sih iblis mesti menggunakan cara begini? Karena memang cara inilah paling efektif untuk orang-orang yang sangat dekat dengan gereja, pelayanan, firman Tuhan, ya. Karena kalau mereka tidak sungguh-sungguh berakar dalam firman dan dekat dengan Tuhan, sulit sekali membedakan. Tujuan iblis sebetulnya membawa Yesus ke hubungan bait Allah adalah satu, ketika Yesus melemparkan diri, dia maksudnya berkata begini, "Buat apa engkau capek-capek melayani? Ketika engkau melemparkan diri dan ternyata malaikat diutus dari sorga menjaga kamu, coba di siang bolong itu berapa banyak orang di bait Allah. Dari mulut ke mulut akan ngomong, Yesus luar biasa. Itu anak Allah. Ya. Dia lemparkan dirinya dari bait Allah. Kami lihat dengan mata kepala kami. Yesus itu adalah spesial, malaikat diutus jaga dia. Nah, dengan demikian kamu menjadi selebriti instan, ya. Iklan mana lebih baik daripada melemparkan diri di tengah siang hari dari hubungan bait Allah, di mana banyak orang sibuk beribadah. Dalam waktu instan Yesus akan menjadi selebriti. Nah, tapi di situ ternyata apa? Iblis mau orang-orang tidak menyalibkan Yesus. Menggagalkan, berusaha menggagalkan rencana keselamatan Tuhan. Yesus harus mati dan bangkit untuk keselamatan kita. Dan iblis dengan ayat-ayat kitab suci, di bait suci, di kota suci, mau menggagalkan itu. Nah, ini adalah tingkat yang sangat-sangat serius ketika sudah dibungkus dengan kesucian. Saudara sekalian, ini yang sulit. Kalau sudah dibungkus dengan suci, tapi kita tetap bisa mengalahkan. Kita ingat prinsip tadi, ya, betapapun dia itu sangat deceptif ya, sangat menipu, kita tetap bisa mengalahkan. Satu lagi contoh kemasan yang baik ya atau rohani ini itu Raja Saul. Di dalam 1 Samuel 15 ayat 15, Saul berkata begini kepada Samuel, ini semuanya itu kambing domba dibawa daripada orang Amalek sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi ya selebihnya telah kami tumpas. Saudara tahu Saul menjawab begini maksudnya kenapa? Karena sebelum perang sudah dikatakan waktu kamu berperang melawan orang Amalek, itu kambing domba harus ditumpas semuanya. Jangan diselamatkan, jangan disimpan. Tapi Saul berkata begini, gini loh, bukannya kami itu nggak taat, ya. Kambing domba itu kan sayang kalau yang gemuk-gemuk, yang baik-baik. Selebihnya sih kami tumpas, tapi yang gemuk itu kan alangkah baiknya dipersembahkan untuk Tuhan. Saudara sekalian, Samuel mengatakan, Saul, Tuhan tidak perlu korban itu. Yang Tuhan perlu ketaatan hatimu. Apa yang Tuhan bilang di awal? Ketika kamu masuk kota Amalek, Tuhan berikan kemenangan. Tumpas semua kambing domba, jangan ambil sedikit pun buat kamu. Ternyata Saul mengatakan, maksud kami kan baik. Kami ingin memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pencobaan itu bisa dibungkus dengan kata-kata dan bungkusan bukan hanya menarik, tapi bungkusan yang baik.
baik ya, baik. Ambil contoh apa? Saya berikan contoh ini ya, pencobaan yang berbungkuskan kebaikan. Misalnya, perzinahan kan salah ya, tetapi sekarang di dalam bahasa Inggris dikatakan pemenuhan emosi. Kan kita semua ini ada kebutuhan emosional ya, eee, kalau pasangan kita nggak bisa memenuhi kan, ya bagaimana ya Pak? Ya begitu kan kita juga nah ini saudara sekalian, ya kelihatannya baik, kebutuhan emosi. Coba lihat tuh, kan banyak sekali di film-film kan mereka romantis, mereka saya juga ingin dong seperti itu. Saya secara emosi tidak terpenuhi. Nah ini, sesuatu yang salah dan mematikan dan destruktif dibungkus oleh sesuatu yang baik. Apa salahnya sih orang dipenuhi secara emosi? Mulai dari situ. Kemudian, misalnya kita tahu memang tidak boleh berbohong, kita nggak seharus mengatakan segala sesuatu kan Bapak Ibu ya. Kita boleh dengan senyum menjawab kalau kita tidak mau jawab ya. Tetapi kan mengatakan yang sebaliknya bohong jelas itu adalah salah. Tapi diganti dengan istilah diplomatis. Diplomatis kan baik ya, diplomatis sesuatu yang baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi justru ini untuk menutupi realita bahwa itu adalah sebuah kebohongan. Atau misalnya kita melihat ya, membunuh, wah ini membunuh kan serius sekali, membunuh secara tidak adil begitu kan. Tapi kalau Saudara lihat dalam dalam berita-berita perang begitu ya, di mana orang tidak bersalah dibunuh, apa tulisannya? Collateral damage. Collateral damage apa? Ya begitulah kalau kita sedang meruntuhkan sebuah bangunan ya, pasti adalah kuli-kuli atau apa, pekerja bangunan yang terluka begitu loh. Itu collateral damage. Itu kan sebetulnya kan tidak seberapa, collateral damage kan biasa saja. Tapi ketika digunakan dalam perang dan kematian orang-orang tidak bersalah, wah ini menyembunyikan fakta bahwa itu sebuah kesalahan di dalam perang itu ya. Atau mencuri misalnya, ini lebih hebat lagi, digunakan istilah yang baik, restoratif justice. Restoratif justice, keadilan yang memulihkan, iya kan? Jadi ini kita semua sudah tidak adil, jadi kalau terjadi penjarahan, terjadi pencurian, ini restoratif justice, ini keadilan. Nah, itu pencurian tetap. Sebagai orang Kristen, ya betapapun keadaan ekonomi seperti apapun, pencurian adalah pencurian. Ya, tidak bisa dibungkus dengan istilah yang baik, keadilan, memulihkan, mengembalikan hak, tidak bisa. Alkitab sangat jelas dalam hal itu, ya. Memang Alkitab mengatakan kita harus bermurah hati, membantu yang susah, tetapi tidak pernah Alkitab membenarkan pencurian dengan alasan keadilan. Menindas juga ya, seringkali disebut dengan istilah asserting authority. Oh, dia bukan menindas kok, sebagai pemimpin dia itu cuman menjalankan otoritasnya. Ya, itu sesuatu yang baik dong menjalankan otoritas kan. Tetapi dalam kenyataannya kan bisa saja, itu semua adalah untuk menutupi, penindasan. Kemudian di kalangan anak-anak muda yang masuk universitas menolak Alkitab disebutnya apa? Open minded. Papa mama open minded dong. Kita kan sudah ke universitas masa Alkitab saja? Toh saya dengar dari profesor saya Alkitab itu banyakan dongeng kok. Open minded dong, Pa, open minded, Ma. Jangan gereja terus. Nah, open minded kan bagus Bapak Saudara sekalian. Tapi ternyata ujungnya itu adalah menolak Alkitab sebagai firman Tuhan. Ini pencobaan berbungkus kebaikan, ya. Kemudian juga kemalasan. Alkitab mengatakan kita kan harus rajin, ya, bekerja dengan segenap hati untuk Tuhan. Kemalasan digantikan dengan efisiensi. Kalau saya Minggu pagi itu tidak ikut, misalnya ada orang berkata begini, "Saya tidak ikut ibadah sama-sama tuh dengan gereja saya, meskipun online sekarang." Kenapa? Nggak efisien ya. Jadi saya nanti sudah saya olahraga, sudah saya breakfast, ya mungkin, dimsum, yamcha begitu ya. Nanti jam 1 siang baru saya kebaktian. Kebaktian sudah selesai saudara sekalian. Itu kan sebenarnya kemalasan yang disebut efisiensi begitu kan. Eee, jadi, kita melihat hal-hal seperti ini saudara sekalian, bagaimana ya, eee, kita bisa mengalahkan ini. Jadi yang kita perlu tahu adalah inilah strateginya. Yang ketiga, nah ini yang saya ingin sebutkan juga. Jadi bukan hanya berbungkusan yang menarik ya, dan bukan hanya yang baik gitu ya, good ya, something good, tetapi mengecilkan konsekuensi dosa. Apa sih mengecilkan konsekuensi dosa? Pakai kata ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya mau sharing-kan di sini ya, yaitu pakai satu kata, "Ah, cuma sedikit." Nah, ketika kita menambahkan kata sifat, "Ah, cuman sedikit" kepada semua dosa, itu jadi kecil. "Ah, cuma sedikit benci kok. Ah, cuma sedikit bohong. Ah, cuma sedikit sombong. Ah, cuma sedikit nakal.
cuma sedikit main-main, cuma sedikit nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui masifnya film, media sosial, cerita-cerita yang kita dengar ini, timbul semacam pemikiran, ya memang dosa, tapi kan cuma sedikit. Mengecilkan konsekuensi dosa, saudara sekalian. Dan ini yang sangat berbahaya. Karena memang kan dosa itu kan tujuannya hanya menjatuhkan kita, pencobaan. Tetapi ketika kita bisa meremehkannya ya, cuma mengatakan kata kunci a little gitu ya, a little pride, a little lie begitu ya, sedikit kebohongan ya, kemudian apa ya, a little hate gitu kan, kebencian sedikit dan sebagainya, itu justru memudahkan kita lebih gampang jatuh di dalam dosa. Jadi, kita harus hati-hati jangan tambahkan kata kunci a little ya, eee, dendam adalah dendam. Ya, nggak ada, kalau a little revenge, a little apa, dendam itu nggak apa-apa, jangan. Kepahitan itu jangan disimpan di hati ya. Orang menyakiti kita, kata-kata yang kita sewaktu kita susah dulu ya, jangan kita simpan. Jangan sampai berkata begini, "Iya memang saya tahu itu salah, tapi a little bitter ya, saya sedikit pahit gitu, nggak papalah." Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita sudah bilang nggak apa-apa, karena a little, kita sudah kalah setengah. Karena itulah strategi iblis membuat kita mengecilkan konsekuensi dosa. Saudara, kita melihat Yesus berkata apa dalam pengajarannya tentang kemarahan. Kamu telah mendengar firman, ya, jangan membunuh. Tapi aku berkata, barang siapa membenci saudaranya dalam hatinya, sudah seperti pembunuh. Karena itu kalau kamu memberikan korban persembahan, teringat sekecil apapun kamu itu membenci orang atau ada sesuatu against orang, taruh persembahanmu, berdamailah dengan orang itu, baru kemudian kamu kembali memberikan persembahan. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan sekecil apapun ya, jangan kompromi, jangan negosiasi. Misalnya Yesus juga mengatakan, kamu telah mendengar firman jangan berzina, tapi aku berkata kepadamu, barang siapa melihat perempuan dan menginginkannya, sudah bersalah. Demikian pula dengan bersumpah, kamu telah mendengar, ya kan? Ini kemudian aku berkata, apalah yang ya katakan ya, yang tidak katakan tidak. Selebihnya adalah dari si jahat. Zaman sekarang kita melihat banyak sekali tren-tren budaya generasi muda sedikit-sedikit mengucapkan kata-kata Tuhan ya. Oh my God, nah begitu Bapak Saudara sekalian ya. Itu kan kelihatannya, oh itu udah biasa kok. Banyak orang tua yang di Amerika, di mana juga itu ya akhirnya berkata, "Udahlah, saya udah capek juga menegur anak saya." Sedikit-sedikit kalau ngomong terkejut, oh my God," begitu kan. Saya sudah beritahu dia, itu melanggar perintah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sia-sia. Eee, Lama-kelamaan orang tuanya hanya bisa berdoa, Bapak Saudara sekalian. Karena memang kita tidak boleh menggunakan nama Tuhan secara sembarangan. Meskipun itu yang kita nonton di film, kita dengar, ya kemudian juga anak-anak kita bergaul dengan, ekspresi-ekspresi demikian, tapi kita harus ingat ya dalam diri kita, jangan sampai kita mengecilkan konsekuensi. Nah, setelah kita tahu 3 strategi ini, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, 1 kemasannya menarik, kedua kemasannya baik, ketiga mengecilkan konsekuensi dosa. Sekarang mari kita bicara strategi kemenangan. Ini kan strategi pencobaan. Bagaimana strategi kita menang atas pencobaan? Firman Tuhan sudah memberikan jalan prinsip yang sangat jelas. Yang pertama, hindari. Ini ini paling baik ya. Saudara kalau tanya guru bela diri yang baik ya, zaman dulu ya, mereka berkata apa? Kalau bisa lari. Kalau bisa kamu belajar bela diri itu jangan untuk berantem. Kalau bisa justru bela diri paling hebat apa? Menghindari berantem. Ya. Ini adalah ilmu paling tinggi. Kamu bisa bahkan maksudnya kamu tidak sampai berantem, kamu bisa lari. Ya, tidak perlu pakai bela dirinya. Nah, hindari, avoid. Karena itu Saudara ingat, Yesus kan pernah berkata mengajarkan doa Bapa kami. Apa isi doanya? Ayat 13 Matius 6. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Number one is always to avoid. Hindari. Bahkan itu harus menjadi doa kita. Bapa kami yang di sorga, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tentu saja, ada momen-momen Tuhan mengizinkan kita dicobai. Tetapi kita perlu berdoa ini supaya momen itu tidak banyak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena strategi pertama yang paling efektif is to avoid.
Baru nanti kita kalau nggak bisa avoid, seperti Yesus di padang gurun, baru kita bicara strategi kedua dan ketiga. Tapi number one is always to avoid. The best. Ya. Yesus berkata di Matius 26:41 kepada murid-muridnya di Getsemani, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam, bukan di dalam loh ya saudara sekalian ya, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Maksudnya apa? Supaya jangan sampai kamu itu dicobai. Jadi Yesus minta kepada Petrus, Yakobus, Yohanes itu 1 jam berdoa tengah malam. Malam ketika Yesus akan ditangkap. Kamu 1 jam itu melek, berdoa, maksudnya jangan tidur, berdoa begitu kan. Karena dengan kamu begitu, nanti ketika orang menangkap aku, kamu siap begitu loh. Ya, kamu siap bisa menang. Ternyata murid-murid tidak siap. Begitu Yesus ditangkap, ya Petrus bertindak kekerasan, pada akhirnya juga melarikan diri dan menyangkal Yesus. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Apa isi doanya salah satunya? Bapa kami di surga, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itu doanya. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita mohon kepada Tuhan. Inilah strategi menghindari. Istilahnya dalam bahasa Yunani itu ya, berjaga-jaga itu gregoreo. Itu ya, ini saya langsung kutip dari Inggrisnya, tapi saya coba terjemahkan Bapak Saudara sekalian, to be fully alert ya. Jadi kita itu mawas begitu ya, waspada, strict attention. Jadi benar-benar memberikan perhatian yang strict ya, berhati-hati, observant, vigilant, berjaga-jaga. Itu maksudnya. Boleh yang mana saja artinya ya. Ini hanya variasi dari arti di dalam bahasa Inggris, tapi intinya adalah waspada, mawas diri, berjaga-jaga. Jadi dengan kata lain kita bisa simpulkan begini Bapak Saudara sekalian, doa adalah cara untuk menghindari, dan kalau tidak bisa menghindari, mengurangi pencobaan. Maka orang yang tidak rajin berdoa, ya, yang jarang ngomong dengan Tuhan, banyak sekali pencobaannya. Memang dicobai tidak dosa, kita sudah bicara minggu kemarin kan. Saya bukan pencobaan saya, dan selama burung itu kan terbang di atas kepala saya, bukan salah saya. Ketika dia mau bersarang, baru saya tolak, begitu kan. Tetapi kan kita juga sulit kalau menghadapi begitu banyak serangan. Maka ketika kita dekat dengan Tuhan, rajin berdoa, bukannya saya bilang tidak ada pencobaan sama sekali, tapi jauh berkurang, bahkan kita bisa menghindari. Kita bisa menghindari ya. Saudara sekalian, saya ingin memberikan contoh salah satu tokoh yang saya kira saya kenal ya. Maksudnya saya tahu, baca tentang dia. Wakil Presiden Amerika ke-45 yaitu Mike Pence. Dia seorang gubernur ya dari state Indiana. Dia berkata apa? Orang-orang tahu tentang dia. Mike Pence tidak akan pergi dengan seorang perempuan yang bukan istrinya berdua, tidak akan pernah. Di dalam dia menjalankan tugas, ya, di dalam dia itu menjalankan pemerintahan kan banyak meeting-meeting begitu ya. Mike Pence punya prinsip, ya kan? Paling sedikit bertiga, ya. Berdua dengan laki boleh, ya, dengan istri boleh, ya kan? Dengan perempuan yang bukan istrinya dia tidak mau. Kenapa? Menghindari karena dia tahu dia seorang pemimpin. Ya, dari gubernur menjadi wakil presiden, ya kan? Itu pencobaan banyak. Maka dia punya policy, dia kasih tahu ya, saya tidak akan seperti itu. Jadi jangan bikinkan saya appointment di tempat yang eksklusif hanya berdua ya dengan perempuan yang bukan istri saya. Jangan ya, harus dalam setting yang bertiga, satu grup atau bagaimana begitu ya dan sebagainya. Nah, dan bawahannya mengerti akan prinsipnya ini sebagai orang Kristen. Nah, itu strategi yang contoh yang baik untuk menghindari ya. Bukan berarti dia pasti kalau terjadi itu akan jatuh, bukan, tapi dia tahu itu ya. Kalau kita bisa hindari, why not? It's always the first choice. Strategi nomor 1. Tapi Bapak Saudara sekalian, yang kedua apa? Sensitif. Nah, ini sensitif, ya kan? Sensitifnya apa nih Bapak Saudara sekalian? Ketika memang pencobaan itu datang, kita nggak bisa menghindari, misalnya ya, Tuhan mengizinkan nih ya, kita memang dicobai. Kita harus ingat satu hal, good news. Pencobaan gak ada yang datang bersamaan. Pencobaan itu kan banyak sekali Bapak Saudara sekalian, banyak sekali daftarnya. Tapi umumnya pencobaan tidak datang bersamaan. Makanya seringkali orang sharing, Pak, saya itu dicobai untuk berbohong. Ya cuma itu. Saat yang sama kan tidak dicobai untuk hal-hal yang lain begitu loh, ya kan? Nah, ini Tuhan memang mengizinkannya demikian Bapak Saudara sekalian ya.
pencobaan itu kan banyak, dosa itu kan kemungkinan dosa itu banyak, tapi nggak pernah tuh kita diserang sampai 100 sekalipun sekaligus, nggak ada. Paling satu 2 ya. Jadi kita harus mengerti dan bagian mana yang datang menyerang kita? Nah, titik lemah kita. Itu sebabnya saya katakan strategi kedua sensitif. Tanya kepada saya ini kelemahannya apa? Ya. Ada orang kelemahannya emosi. Ya, jadi sedikit-sedikit marah ya. Ada orang kelemahannya yaitu di dalam kesetiaan dia ya kepada pasangan begitu ya. Dia tahu tuh ya. Dia dia ada pernah mengalami begitu kan. Ada orang ada orang kelemahannya apa? Soal keserakahan begitu kan. Sudah janji apa ya dengan temannya kemudian tidak ditepati ya. Ada orang punya kelemahan apa? Kemalasan. Setiap orang itu punya titik lemah, kita masih sensitif. Titik lemah kita yang mana? Karena begini, iblis tidak akan menyerang titik kuat kita. Itu buang-buang energi buat dia ya. Dia akan double di effort, akan mendoublekan usahanya untuk menjatuhkan kita di titik lemah. Ya, di mana-mana strategi perang begitu. Jangan serang kekuatan lawanmu, tapi dobelkan seranganmu kepada kelemahannya. Maka hasilnya pasti kemenangan. Nah, ketika kita itu tadi sudah menghindari, yang kedua kita juga sadar sisi mana kita lemah itu, saudara sekalian, dan kita juga menghindari begitu ya, dan kita berdoa lebih dekat pada Tuhan, menyadari hal itu, kemenangan itu sangat-sangat pasti, sangat mungkin ya. Sensitif terhadap ini bukan hanya titik lemah, tapi momennya kapan. Oh, saya punya kelemahan misalnya gampang marah begitu ya. Kemudian sudah marah kata-kata saya nggak bisa dikontrol. Momennya kapan? Kalau saya capek. Oke. Oke, sekarang kita tahu. Ketika saya lelah, ya saya mudah marah. Ketika saya sudah marah, saya tidak bisa mengontrol kata-kata saya. Ya, jadi saya berkata seperti orang bukan Kristen. Kalau begitu, saya harus lebih mawas, lebih alert, lebih berjaga tadi ya seperti kata Gregorio itu ketika saya mulai capek secara fisik. Nah, itu sensitif. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, pencobaan itu menunggu momentum ya. Tidak 24 jam dia datang. Lagi tidur mana ada pencobaan, ya kan? Pencobaan apa kita tidur, ya kan? Tapi ketika kita segar begini, habis bangun tidur yang cukup ya, mungkin pencobaan juga nggak datang. Tetapi ketika kita capek, mungkin itu datang. Kalau Daud, momennya kapan? Dia tidak melakukan tugasnya dalam peperangan. Dia santai-santai di istana. Dia bangun dari tidur siang, ya sore hari itu dia bangun habis tidur siang tuh. Di situ menyerang. Dia tidak sensitif, ya waktu itu ya sehingga dia jatuh. Jadi sensitif terhadap kelemahan pribadi, gabungan antara titik lemah dan momentumnya, ya momentumnya. Ini gabungan ini jadi kelemahan pribadi kita. Ya kan? Mungkin kita kalau atasan, bawahan kita juga tahu kelemahan pribadi kita apa ya. Dan kalau kita bawahan kita juga kalau kita bawahan kita tahu gitu kan kelemahan atasan kita. Tapi yang lebih penting bukan tahu kelemahan orang lain, tapi mengenali kelemahan diri sendiri. Dan ini sangat penting, Bapak Saudara sekalian, karena inilah bagaimana kita bisa menghindari strategi pertama tadi ya kan. Banyak orang tidak bisa melakukan strategi pertama karena dia tidak sensitif, tidak mengenal dirinya gitu loh. Saya lihat saya misalnya ambil contoh ya, ini ada satu gereja, saudara sekalian ya, posting something online ya. Dia daftarin nih semua dosa. Arrogance, fear, worry, anger, guilt nih, ya. Ini begitu banyak dosa ya. Kan nggak pernah kita diserang sekaligus begitu banyak. Kita serangnya kan beberapa aja. Nah, ini bisa menjadi ya, kita nanti baca-baca sendiri ya. Kita kasih tanda ya pribadi ya. Saya ini yang lemahnya mana? Ya. Nah, itu Bapak Saudara sekalian ya, ketika kita mengenal diri kita ini, ya, itu akan membantu kita sekali ya dengan kekuatan dan hikmat dan pertolongan Tuhan untuk mengalahkan pencobaan. Ya, ini yang kedua, strategi yaitu sensitif tentang diri kita. Yang ketiga, nah kita juga tidak boleh defensif terus, ya kita harus menyerang. Inilah senjata kita. Kita sudah singgung minggu kemarin sedikit ya. Firman Tuhan. Nah, ini penting. Kenapa? Karena ini rahasia kemenangan Yesus. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus itu kalau mengajar nggak usah mengutip Alkitab. Orang dia adalah firman. Aku berkata kepada kamu. Nah, dia bisa berkata begitu kan? Kenapa terhadap iblis dia berkata begini? Ada tertulis. Kenapa Yesus nggak bisa berkata begini? Aku berkata kepadamu iblis.
Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Kenapa Yesus harus berkata, ada tertulis? Karena dia sedang mengajarkan kepada kita prinsip kemenangan. Kembali kepada tulisan firman Tuhan. Ya, baca, hafal. Waduh Pak, tapi saya udah usia segini bahafal. Tidak perlu panjang-panjang. Yesus juga mengutipnya sedikit. Dia pun tidak mengutip ayatnya dari Ulangan 8 ayat, enggak. Dia hanya mengutip ayatnya. Ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kenapa Yesus mesti mengawalinya? Setiap pencobaan diresponi dengan awal yang sama. It is written. Ada tertulis. Itu artinya senjata bukan cuma defensif, tapi menyerang, mematahkan pencobaan. Itu sebabnya Efesus 6 ayat 17 kita ingat firman Tuhan mengatakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan ya ini, pedang roh, yaitu firman Allah. Itu senjata kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Artinya kita itu harus serius terhadap Alkitab, yaitu bukan sekedar dengar khotbah, tapi baca dan menghafal ayat-ayat kunci. Ya, menghafal. Ini penting. Sekali lagi, kita bukan mau ikut cepat-tepat, cerdas cermat, kita mau dapat nilai tinggi, enggak. Tapi saya kira tidak ada salahnya. Saya pernah berkhotbah di kelompok besar ya. Kebetulan ini adalah saudara-saudara yang sudah berusia di atas 60. Setiap minggu mereka ya, rohaniwan selalu mengatakan, ayo Bapak Ibu sekalian, ini ada 5 ayat yang harus dihafal. Minggu depan silahkan, satu saja ya maju ke depan, kemudian mengucapkan ayat itu. Saya lihat luar biasa. Bapak Ibu yang sudah berusia 60-70 tahun ke atas itu luar biasa ingatannya. Jadi intinya Tuhan memberikan kita memori, Tuhan memberikan kita firman Tuhan, kita bisa menghafal dan itu senjata kita. Ketika iblis mencobai kita, ketika keinginan kita ini memikat menarik kita, kita bisa mengingat dan kita bisa mengatakan firman Tuhan. Ada tertulis. Ya, ada tertulis, hanya kepada Tuhan Allahmu harus engkau menyembah, kepada Dia engkau berbakti. Tentu kita bukan persis seperti untuk ujian begitu ya 100. Saya kira 90%, 99%, 95% sama itu udah luar biasa. Tapi intinya kita tidak boleh meremehkan firman Tuhan yang tertulis. Oleh karena itulah senjata kita. Maka di dalam Mazmur 119 ayat 11 ada ayat yang mengatakan begini. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Maksudnya mengingat dalam memoriku ya. Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi ketika memori kita ini digunakan semaksimal mungkin untuk mengingat ayat-ayat firman Tuhan yang kunci ini, ya, maka kita bisa menghindari dosa. Ini strategi Tuhan Yesus, ini strategi pemazmur. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Maksudnya kan mengingat begitu loh, menghafal. Bapak saudara sekalian, memang sesuatu yang apa ya, yang kita harus ingat juga bahwa ingatan kita ini perlu diisi oleh firman Tuhan. Dan banyak sekali berkatnya ya orang yang mengingat firman Tuhan. Dia nggak gampang lupa dalam hal-hal lain. Dalam hal-hal lain juga nggak lupa. Itu berkat sampingan deh ya, tapi yang terutama adalah kemenangan atas pencobaan. Itu kuncinya. Maka apa yang terjadi kalau kita menggunakan strategi yang simpel ini, 3 hal ini, hindari, sensitif, dan firman Tuhan? Janji Tuhan ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah, sebab lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Tidak ada negosiasi dengan pencobaan. Lawan, satu kata. Lawan pencobaan. Apa janji Tuhan? Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Nah, ini janji Tuhan. Maka ia akan lari daripadamu. Ya. Jadi ada garansi dari Tuhan, iblis itu akan lari daripada kita. Saudara perhatikan, setelah Yesus mengalahkan iblis 3 kali, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis, apa yang firman Tuhan katakan? Maka iblis menyingkir dari situ. Dan lagi menunggu suatu waktu yang lain, waktu yang tepat untuk dia kembali mencobai Yesus. Lama juga iblis menyingkirnya, saudara sekalian. Firman Tuhan benar. Jadi kalau
kita kalah terhadap pencobaan, itu bukan karena iblis terlalu kuat, pencobaan terlalu besar. Kita sudah bicara, pencobaan itu common ya, tidak melampaui kekuatan dan iblis kan dibatasi Tuhan. Karena kita tidak melawan. Karena kalau kita melawan, fight ya, dengan firman ya, dengan hati yang sensitif dan kita berusaha menghindari, dia akan lari daripadamu. Kalau iblisnya tidak lari-lari, itu namanya iblisnya tidak dilawan, tapi di-welcome. Ya, itu sebabnya kita perlu sadar akan hal ini, ya. Orang Kristen tugasnya adalah melawan dan tidak boleh bernegosiasi. Bagaimana kalau sedikit kesombongan? Tidak boleh taruh kata a little, a little, a little. It's just full fight dengan firman Tuhan, bersandar pada Tuhan. Dan tentu langkah pertama, kita sudah bicara tadi, the best is to avoid. Hindari, ya, hindari. Jadi ini janji kemenangan dari Tuhan. Ini garansi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya yakin kalau Bapak Ibu sudah lakukan, sudah mengalami, saya sudah mengalami. Semua pencobaan yang kita lawan, iblis pergi. Apakah dia tidak akan datang lagi? Dia akan datang. Tapi kalau terlalu sering menang kita, dia tidak balik lagi dalam hal itu. Dia akan cari titik lemah yang lain. Artinya kemenangan kita nggak sia-sia loh. Setiap kemenangan sekecil apapun, nggak pernah kecil. Sangat penting ya. Dan itu sebabnya kita bisa pegang janji Tuhan ini. Lawanlah iblis, maka dia lari daripadamu. Ya. Nah ini yang saya mau katakan adalah kita wajib melawan dan tidak boleh bernegosiasi sedikit pun. Ini intinya. Dan sebagai ini kesimpulan, ingat 2 Petrus 2 ayat 9, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kita tidak perlu jatuh dalam pencobaan. Kita tidak perlu jatuh di dalam pencobaan. Ya, karena Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Apapun pekerjaan kita, kegiatan kita pada masa pandemi ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak tantangan. Kita berdoa, yang pertama-tama Bapa di surga, janganlah membawa aku ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah aku daripada yang jahat. Dan tetap pegang firman Tuhan, hafalkan ayat-ayat kunci, dan minta Tuhan berikan kekuatan, sadari di mana area kita masih sangat lemah dan sensitif. Ya, di mana iblis dengan mudah menyerang menjatuhkan kita. Dengan 3 strategi tersebut, victory is guaranteed. Kemenangan itu digaransi. Lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Maka Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Bapak Saudara sekalian, inilah victory kita. Inilah kemenangan kita, ya. Tuhan izinkan pencobaan, tapi dia beritahukan kepada kita bagaimana memenangkannya. Menang atas pencobaan dan itu akan menjadi suatu kekayaan, kekuatan rohani yang sangat bernilai, ya, karena kita mengalami kemenangan, kekuatan, pertolongan Tuhan. Ya. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, sharing firman Tuhan, PA kita sampai di sini. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ishak, mungkin juga dengan teman-teman yang lain ya, yang ingin bertanya.